Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my name is Fenia Isaptiani. Class of Management 20E in PM 24/11/033. Aspek hukum studi kelayakan bisnis. Aspek hukum. Aspek hukum merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini perlu dikaji dan dianalisis untuk memastikan bahwa bisnis yang akan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis. Yang pertama, legalitas usaha. Memastikan jenis badan usaha yang sesuai dengan ide bisnis. Yang kedua, mengurus izin usaha dan perizinan lainnya yang diperlukan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, hak kekayaan intelektual. Aspek hukum. Yang ketiga, kontrak dan perjanjian. Yang pertama, membuat kontrak dan perjanjian yang jelas dengan pihak-pihak terkait seperti karyawan, pemasok, dan distributor. Dan yang kedua, memastikan kontrak dan perjanjian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ketenagakerjaan. Yang pertama, mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti upah minimum, jam kerja, dan cuti. Yang kedua, membuat kontrak kerja yang jelas dengan karyawan. Yang kelima yaitu perpajakan. Yang pertama, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Manfaat menganalisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari resiko hukum yang dapat menghambat bisnis. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis. Dan yang terakhir, memastikan kelancaran operasional bisnis. Jenis badan hukum. Memilih jenis badan hukum yang tepat merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Berikut beberapa jenis badan hukum yang umum di Indonesia, beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Kelebihan: mudah didirikan dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Pemilik memiliki kontrol penuh atau bisnis. Beban pajak relatif ringan. Yang kedua, kekurangan: tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kesulitan dalam mendapatkan pendanaan, kesulitan dalam mengembangkan bisnis. Firma FA. Kelebihan: mudah didirikan dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Lebih mudah mendapatkan pendanaan dibandingkan perusahaan perseorangan. Kemampuan untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Jenis badan hukum. Kekurangan: yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, terpengaruh oleh kinerja dan kredibilitas partner. Yang ketiga, perseorangan komidenter civi. Kelebihan: memisahkan tanggung jawab antara sekutu atau komanditer dan sekutu aktif. Lebih mudah mendapatkan pendanaan dibandingkan firma. Kekurangan: sekutu komanditer tidak boleh terlibat dalam pengelolaan bisnis. Proses pendirian lebih rumit dan dibandingkan firma. Yang keempat, perseorangan terbatas PT. Kelebihan: tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetorkan. Lebih mudah mendapatkan pendanaan, kemampuan untuk berkembang lebih besar. Kepercayaan investor lebih tinggi. Kekurangan: proses pendirian lebih rumit dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Beban pajak lebih tinggi dan dibandingkan jenis badan hukum lainnya. Jenis badan hukum. Yang kelima, koperasi. Kelebihan: berbasis pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Kekurangannya, pengambilan keputusan terkadang lambat karena musyawarah mufakat. Faktor-faktor yang perlu ditimbangkan dalam memilih jenis badan hukum. Yang pertama, skala dan kompleksitas bisnis. Yang kedua, kebutuhan pendanaan, tingkat resiko yang ingin ditanggung, kemampuan dalam mengelola bisnis, keuntungan, dan pajak. Jenis-jenis izin usaha. Yang pertama, nomor induk berusaha NIB, surat izin usaha perdagangan SIUP, tanda daftar perusahaan TDP, izin usaha jasa konstruksi IUJK, izin usaha mikro dan kecil IUMK, izin usaha pertambangan IUP,
izin usaha industri IUI, izin dan izin usaha lainnya. Thank you.